Putri Visian di dunia film nih gimana nih? Emang Alhamdulillah. rezekinya di tahun 2004 ini luar biasa nih untuk Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ada beberapa judul film yang saya kerjain dan kebetulan ada di tahun ini gitu, ada di tahun 2024 ini. Ya mudah-mudahan di 2025 ada lagi ya gitu, karena takutnya numpuk di 2024, 2025-nya malah nggak ada nih gitu ya. Alhamdulillah, pasti kita syukuri lah. Gimana nih artinya bukan dikenal sebagai stand up komedi lagi tapi seorang aktor. Ya, model musisi sekarang tuh lebih dikenal sebagai, ya ada yang mengenal akhir aktor. Yeah. Cuman tetaplah masih banyak yang kenalinnya sebagai komedian gitu, karena regulernya juga kan sebenarnya lebih banyak di TV juga sih gitu. Jadi ya saya sih sebenarnya dipanggil apa aja bebas lah gitu. Yang pasti saya dipanggil tuh nengok gitu. Iya. Tapi ada ingin pencapaian apa Nah, di resolusinya? 2025 saya pengen sehat pasti, iya itu, dan pengen memperbaiki segala kekurangan yang ada di 2024. Dan kalau misalkan secara duniawinya pengen banget saya tuh punya film sendiri yang saya direct sendiri gitu. Pengen banget punya imajinasi nih banyak gitu. Saya kan kadang juga makanya kalau misalnya kayak di film Kang Mak, di film Miracle in Cell Number 7, Second Miracle in Cell Number 7, itu saya masukin ide-ide komedi di situ gitu. Saya membantu beberapa kali di skripnya juga gitu. Jadi pengen banget deh punya imajinasi sendiri gitu, yang wah kita punya bayangan nih akan begini, terus digambarkan dalam sebuah film yang orang tuh bisa nikmatin, apalagi disukain sama orang sih. Jadi pengen banget sih itu sih. Ini tahun 2024 tahunnya lu bukan sih kan dari 2024 tahunnya gua apa bukan? Kalau lu merasa sendiri karena kan banyak pekerjaan juga. Kayaknya bukan deh, kayaknya 2024 itu tahunnya Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran ya, karena mereka menang Pilpres gitu. Jadi tahunnya mereka, gue mau main film doang gitu. Rasanya gimana kan lagi Banyak banyak job job. Oh ya, ya alhamdulillah sebenarnya sih dari 2003 ya alhamdulillah, juga 2024 untungnya saya adalah orang yang selalu merasa cukup gitu. Jadi cukup dan tidak gampang puas gitu. Jadi sebenarnya 2024 dikasih segini ya sebenarnya merasa cukup, tapi ada rasa juga kayaknya gue bisa lebih dengan ya hal lainnya gitu. Kayak gue di 2024 tuh gue ngerasa ada kurangnya karena gue stand up tuh benar-benar jarang banget gitu. Di 2024 tuh gue benar-benar ngilangin stand up tuh benar-benar cuma berapa kali, bahkan bisa dihitung pakai jari gitu. Dan itu yang pengen gue perbaiki di 2025 gitu. Jadi banyak hal juga yang kurang di 2024, tapi banyak juga yang datang yang bagus gitu ya. Kalau dibilang tahunnya gue malu sama yang lain, sama Raffi Ahmad, malu sama siapa lagi ya, malu sama ya banyak lah teman-teman yang lainnya, sama Anwar BAB gitu, sama Surya Insomnia gitu, yang lebih talk lebih ada Imam Darto yang bikin film juga banyak lah gitu. Jadi malu lah. Ini kan kerinduan untuk stand up lagi nih. Iya. Ini memang 2024 memang lagi banyak tawarannya untuk TV di komedi sama film karena komikanya jadi kegeser nih. Stand up-nya. Enggak sih, karena gini, stand up itu kan kayak main bola ya. Jadi kita emang harus terus olah gitu. Kita harus terus turun ke lapangan. Kayak di stand up tuh kita juga harus terus latihan gitu. Kita harus ke open mic, kita harus rajin nulis gitu. Cuman kayak di 2024 tuh belum tahu mau ngomongin apa ya di stand up ya gitu. Jadi kayak keresahannya belum begitu kuat. Ngerasa juga kayak latihannya jarang. Kadang apalagi ngeliat komik-komik baru tuh wah keren-keren banget gitu. Jadi kayak ada mindernya juga gitu. Jadi sebenarnya karena itu sih bikin ya kalau kerjaan ya alhamdulillah juga jadwalnya lumayan ada gitu ya, membuat saya nggak bisa latihan, nggak bisa nulis gitu sih. Mungkin dengan banyaknya kesibukan lo kan sama keluarga gimana? Sama keluarga alhamdulillah, karena keluarga itu tetap ada waktunya khusus gitu. Jadi yang dikorbankan adalah waktu istirahat saya gitu. Tapi ya bersama keluarga adalah salah satu healing juga gitu. Jadi tetap bisa waktu sama keluarga. Jadi emang udah ada waktunya sendiri gitu. Berarti nggak komplain gini. Alhamdulillah enggak. Orang malah nambah 1 di 2024 kan, iya kan? Berarti kan waktunya banyak dong untuk melakukan hal-hal itu. buat nambah omongan, pengen lagi nggak sih punya anak? Udah cukup sebenarnya 3, karena itu aja kan kita jebol ya. Itu aja udah di spiral, udah dikasih bendungan, ternyata masih jebol.
kena hajar kobra Bima gitu. Memang susu kuda liar teman-teman, dibeli susu kuda liar Bima, mantap. Tapi kan akhir tahun gimana, bakal liburan atau gimana? Akhir tahun insya Allah kita liburannya di awal tahun nih justru. Insya Allah kita mau ke luar lah. Cikole rencana teman-teman. Jauh. Iya makanya kan Cikole di Bandung. Dapat izin berapa lama nih dari Bareng sama keluarga kebetulan. Jadi bareng sama istri, sama anak-anak, sama keluarga besar. Nah, Gitu. dari kerjaan izin berapa lama berarti dikasih waktu? Dari kerjaan kayaknya emang syuting juga banyak mulainya tuh justru di tanggal 7 ke atas deh kalau nggak salah ya. Kalau saya tuh tanggal 7 tanggal 8 baru ada syuting lagi gitu. Jadi ya santai sih. Alhamdulillah masih aman jadwalnya. Ini di lokalan aja liburannya emang karena bentrok Sama jadwal atau- Iyalah, masa kadang-kadang nggak ada duit? Masa liburan kan kalau keluar negeri mah minimal habis 500 juta. Masa 500 juta kagak ada? Ada dong. Ya nggak ada dong. Emang belum request bini keluar atau? Udah kan tahun lalu udah, kita alhamdulillah tahun lalu kan udah umroh gitu. Jadi ke luar negeri udah umroh gitu ya. Tahun depan semoga, sebenarnya sama karena lagi hamil aja. Berapa sih Kak? Kapan dudetnya? Dudetnya April. Oh, April. Iya. Berarti apa cewek? Iya insya Allah cewek. Alhamdulillah cewek lagi. Jadi cowok cewek. Gimana Bapak mau next Bapak 3 anak? Apanya nih? Rasanya Pasti deg-degan ya, pasti apalagi anak cewek ya. Setiap pertumbuhannya tuh semakin deg-degan. Semakin besar tuh yang kedua aja kan cewek kan. Iya. Semakin besar tuh semakin kepikiran ngelihat berita, kepikiran ngelihat pergaulan, lifestyle orang-orang TikTok, media sosial itu kepikiran gitu ya. Pasti adalah hal-hal yang ngebuat kita deg-degan sebagai orang tua gitu ya. Tinggal sekarang tugas kita sebagai orang tua menjaga itu anak kita, apa yang sudah dititipkan oleh Allah, yaitu kita harus jaga dengan Berarti baik ada lah. persiapan jelang menuju anak 3 nih, dari segala mungkin baju-bajunya atau apanya? Iya, akhirnya beli semua ulang lagi karena kita waktu itu begitu spiral, baju-bajunya, peralatan bayi itu semua dikasih ke teman-teman, dibagi-bagiin ke followers juga beberapa gitu. Jadi akhirnya kita udah, karena kita merasa udah 2 anak nih cukup nih, udah cowok cewek. Tapi alhamdulillah ternyata Allah memberikan anugerah lagi, ternyata Allah mempercayakan kepada kita lagi 1 anak lagi ya, kamu urusin ya gitu. Alhamdulillah dipercaya, ya Namanya udah. udah kan? Akhirnya beli sendiri lagi. Namanya udah? Namanya belum, tapi yang pasti ada Rakel nanya. Stand up yang baik dan benar itu ya kalau roasting itu sebenarnya bukan dilakukan sama stand up doang ya, karena stand up dan roasting itu 2 jenis komedi yang beda gitu. Jadi ibaratnya ini komedi ada roasting, ada stand up, ada sketsa, ada slapstick, ada, jadi itu jenis komedi gitu. Kalau sebagai seorang stand up komedian ya kalau misalkan kita mau stand up pastikan menyiapkan materi yang baik dan benar gitu. Kalau banyak ngobrolnya sama orang, dites dulu juga ke teman, ya ada open mic juga, dites materinya supaya kalau misalnya kita bawain di panggung yang besar dengan penonton umum yang kita nggak tahu penontonnya seperti apa, jadi penonton materinya itu sudah siap dan sudah bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya. Kemarin kan rame kan Jirayut akhir di roasting. Oh, iya. Ya itu lu ngeliatnya sebagai Karena gini, gue nggak tahu ya saat itu tuh kondisinya seperti apa, karena gue nggak ada di situ juga, gue tidak ada di lokasinya. Gue nggak tahu memang itu memang sudah janjian, sudah ada roasting atau seperti apa. Kalau dari penjelasan kita lihat kan katanya kan dia kaget, dia bilang gitu. apalagi kan Ya, menyayangkan kan. ya sebenarnya kalau menyayangkan ya, karena gue juga nggak tahu materinya ya, pasti menyayangkan karena Oki pun menegur kan. Iya. Oki menegur ya, kalau misalkan Oki, gue juga belum nonton fullnya sih soalnya. Kalau Oki menegur berarti ada sesuatu yang mungkin salah dari si komiknya gitu. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan juga karena juga sedang kompetisi, dia masih baru, dia masih belum punya banyak jam terbang ya, jadi ya menyayangkan tapi ini bisa jadi perbaikan. Ada input buat komika-komika muda. Buat komika-komika muda yang pasti inputnya adalah pokoknya tulis materi, coba ke teman, datang open mic, ngobrol sama banyak orang, cari referensi yang luas. Itu aja pokoknya. Oke. Terima kasih.